Ketemu lagi di Sport Mania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sport Mania. Dikutip dari Speedweek, Jorge Martin mengaku tak menyangka akan mendapatkan pole position di kualifikasi kedua MotoGP Styria kemarin. Hari ini adalah hari yang baik bagi saya. Di kualifikasi kedua, saya membuat beberapa kesalahan pada putaran pertama. Kemudian saya tidak bisa mengerem sepeda di belokan pertama tepat waktu. Saya bisa berkendara ke pintu darurat. Di sana sepeda motor hanya terguling sedikit. Ya, saya selalu cepat di sini. Tapi ketika saya berangkat ke Austria, saya tidak berspekulasi dengan hasil seperti ini, ucap Martin. Dikutip dari Speedweek, Raul Fernandez akhirnya resmi naik ke kelas MotoGP dengan bergabung tim Tech3 KTM. Saya sangat senang dengan kesempatan yang ditawarkan KTM ini kepada saya. Saya belajar banyak dan menikmati Moto2. Saya sekarang dalam posisi di mana saya memiliki kesempatan untuk naik ke MotoGP. Saya sangat berterima kasih untuk itu. Itu adalah impian setiap pembalap, ucap Fernandez. Dikutip dari Motosan, Danilo Petrucci tampak kesal usai diumumkannya Raul Fernandez bergabung dengan Tech3. Menurut Petrucci, Tech3 telah berlaku tidak baik kepadanya. Saya sudah tahu mengenai hal itu beberapa waktu lalu. Pada akhirnya saya akan dipecat, karena saat saya menelpon dan tidak ada yang mengangkat telepon. Saya tahu bahwa nasib saya sudah diputuskan. Saya bisa mengatakan bahwa ini salah. Tetapi dunia ini tidak akan pernah berhenti membuat saya takjub. Akhir-akhir ini saya sangat terhibur melihat semua orang yang berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Menurut saya mereka bisa saja merilis berita 2 atau 3 minggu yang lalu. Dan bagi saya itu akan sedikit berubah. Tetapi sekarang setelah kualifikasi, kami telah mengadakan pertemuan. Mereka memecat saya ketika saya masih mengenakan pakaian seragam balap saya, ucap Petrucci. Dikutip dari GP1, Pecco Bagnaia terkesan dengan performa Jorge Martin yang menurutnya sangat bagus saat melewati tikungan hingga mampu mengubah motor Ducati seperti Yamaha dan Suzuki. Saya akan melihat data Jorge malam ini karena di sektor itu dia mengubah Ducati menjadi Yamaha atau Suzuki. Dia sangat cepat. Di sisi lain, kami memiliki lebih banyak kesulitan saat memasuki tikungan dan menutup garis, ucap Bagnaia. Dikutip dari Speedweek, Joan Mir mengaku berkat perangkat baru pada Suzuki yang dipakainya pada latihan bebas dan kualifikasi pada hari Sabtu kemarin. Ia pun bisa mendapatkan posisi 5 di grid. Untuk prototip pertama, saya cukup senang dengan hal itu. Saya bisa mengemudikan banyak putaran hari ini dan mengerti di mana harus menggunakannya. Pembalap lain juga sudah tahu hal itu dengan sangat baik. Hari ini adalah hari yang penting bagi saya terlepas dari hasilnya, ucap Joan Mir. Sedangkan mengenai insiden crash yang dialaminya di latihan bebas keempat kemarin, ia mengaku ban motornya aus hingga menyebabkan dirinya jatuh. Saya berada di luar dengan ban yang sangat aus untuk balapan, dan kemudian jatuh di atas roda depan setelah putarannya bagus di tikungan cepat, ucap Joan Mir.
Dikutip dari Speedweek, Marc Marquez mengatakan penyebab dirinya crash saat di kualifikasi kedua ialah dikarenakan dirinya terlambat mengerem saat berada di tikungan 3. Kecelakaan itu sepenuhnya salah saya. Saya mengerem sedikit lebih lambat dari biasanya. Jadi saya terlalu cepat saat di tikungan 3. Tapi itu lap terakhir dan tikungannya lambat. Jadi saya berkata pada diri sendiri, saya akan mencobanya. Karena saya tahu masih ada banyak ruang untuk meningkatkan waktu putaran yang signifikan. Tapi oke, manuvernya salah. Saya terjatuh dan start dari posisi ke-8, ucap Marquez. Dikutip dari Pedok GP, Dani Pedrosa mengaku seperti orang asing saat menjalani sesi latihan bebas dan kualifikasi pada hari Sabtu kemarin. Saya tidak menyesal pensiun, dan saya senang melihat bahwa saya masih bisa tampil cepat. Di satu sisi itu adalah kejutan bagi saya juga untuk melakukannya dengan sangat baik. Saya tidak merasa seperti seorang pembalap di antara mereka, tetapi orang asing yang ada di sini sebagai pengamat, ucap Pedrosa. Dikutip dari Tutamatori Web, David Brivio terlihat berada di pedok Suzuki di sesi latihan bebas pada hari Jumat lalu. Ia pun bertemu dengan pembalap Suzuki Joan Mir dan Alex Rins. Joan Mir pun mengaku senang bisa bertemu lagi dengan Brivio. Sangat menyenangkan melihatnya di pedok. Saya sangat senang. Selain itu, dia telah memutuskan untuk datang ketika ia sibuk di Formula One. Sangat senang untuknya. Untuk seberapa baik dia melakukannya di F1. Jarang melihatnya di sekitar sini lagi, tapi sangat menyenangkan, ucap Joan Mir. Tak lupa saat mengunjungi pedok Suzuki, Brivio pun mengatakan bahwa dirinya sedih mendengar Rossi pensiun dari dunia MotoGP. Saya telah berhutang segalanya untuk Valentino. Apa yang telah saya lakukan dalam karir saya, dalam pekerjaan saya telah berhasil berkat dia. Saya di Yamaha, dia di Honda. Kami bersatu dan menang bersama, ucap Brivio. Dikutip dari Tutamatori Web, Enea Bastianini mengaku kecewa dikenai penalti saat menjalani kualifikasi pertama kemarin. Diketahui dirinya saat itu mencapai waktu yang sangat fantastis, yakni 1 menit 23,510 detik. Tapi sayangnya lap tercepatnya dibatalkan karena melewati track limit. Itu babak pertama, lalu mereka mengambilnya dari saya. Saya yakin bahwa saya tidak melewati garis hijau di tikungan 8. Juga karena saya sangat berhati-hati. Saya pasti menyentuhnya tetapi saya tidak melewatinya. Saya menarik tubuh saya lebih sedikit ke lintasan, ucap Bastianini. Dikutip dari Pedok GP, Quartararo diketahui menyenggol motor Vinales dari samping di lintasan saat FP3 berlangsung. Saat ditanya mengenai insiden itu, Vinales pun tak mau berkata banyak. Dirinya hanya mengatakan bahwa tidak tahu. Padahal dilihat dari kamera motor, dirinya dan Quartararo sempat berbicara usai insiden senggolan itu terjadi. Apa yang terjadi pada sore ini? Ini adalah pertanyaan yang bagus dan saya ingin memiliki jawaban, terutama untuk saya. Sayangnya saya tidak memilikinya. Di FP4 saya mengalami beberapa masalah mesin. Pada langkah gas pertama sepertinya memotong tenaga. Kemudian di kualifikasi saya kesulitan menghentikan motor, ucap Vinales.
Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania.